Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur pada Allah pada hari ini, di hari yang penuh keberkahan di bulan Ramadan. Sahabat sekalian, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kebaikan, kebahagiaan, ya, kemakmuran, keberlimpahan rezeki, dan bisa sama-sama istiqomah, ya, mengarungi kehidupan menjadi pribadi yang transhuman, ya. Baik sahabat sekalian, hari ini saya diberikan amanah dari Nakoi Center untuk menyampaikan materi The Power of Soul, ya, diambil dari buku Awareness of Ramadan karya Coach Nakoi, guru kita semua. Ya, saya akan bacakan sebuah ayat dari Quran Surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat mukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyembuhkan diri terhadap ayat-ayatnya. Sahabat Grit Nakoi, suatu hari ada dua ibu datang kepada seorang kiai yang terkenal bijak. Seorang ibu yang pertama berkata dengan jujur, Pak Kiai, saya selalu gelisah karena saya pernah berbuat dosa dan saya malu kepada Allah. Dosa saya sangat besar, Pak Kiai. Sambil menangis, ia bercerita. Sementara ibu yang satu berkata, itu memang benar, Pak Kiai. Saudara saya punya dosa besar sekali, kalau saya sih nggak ada sama sekali. Katanya sambil sengit, ya. Lalu Pak Kiai berkata, baik, ibu yang saya hargai, bolehkah kalian ambil batu di jalan sebanyak kantong plastik ini? Buat ibu pertama, tolong ambil batu yang besar, 1 buah saja ya Bu. Dan ibu yang terakhir, yang kedua, silakan ambil sekantong batu kecil. Nah, tidak lama sahabat sekalian, kedua ibu berkata tersebut langsung keluar, ya, dan beberapa menit kemudian membawa apa yang diminta oleh sang kiai. Dengan suara bijak sang kiai berkata, ibu pertama, kau membawa 1 batu besar. Seandainya saya minta kepadamu untuk mengembalikan batu itu, di mana kau ambil, masih ingatkah? Katanya, ya. Sang ibu menjawab, saya ingat Pak Kiai. Lalu sang kiai bertanya kepada ibu yang kedua, wahai ibu, engkau baik sekali membawa batu kerikil. Seandainya saya meminta tolong kembalikan batu itu ke tempat semula, apakah masih ingat di mana letaknya? Ibu kedua langsung menjawab, saya lupa Pak Kiai. Dengan bergeser duduknya, Pak Kiai menasihati keduanya, ketahuilah wahai saudaraku, jika dosa besar mungkin kita ingat di mana letaknya, kapan dan apa yang kita lakukan. Namun dosa kecil ibarat batu kerikil yang sangat banyak. Hanya saja ketika ditimbang, malah beratnya lebih berat dari 1 buah batu besar. Sejak itulah konon katanya, ibu yang kedua tadi, yang tadinya selalu merasa paling hebat, paling suci, serta mentawarkan orang lain, menjadi pribadi yang berempati dan penuh dengan kesabaran sejati. Dia telah menemukan pencerahan. Jiwa yang tercemari oleh banyaknya dosa, kehilapan, dan perilaku negatif, sahabat sekalian, akan berakibat orang berperilaku tanpa sadar. Maka Allah sendiri memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa membersihkan jiwa kita. Seperti tertulis dalam surat Al-A'la, ya, ayat 14, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan beriman. Bulan Ramadan, bulan puasa adalah bulan tidak hari tanpa membersihkan jiwa kita, sahabat sekalian. Kalau kita selalu berwudu dan membasuh anggota tubuh kita setiap akan melakukan sholat dalam rangka pembersihan badan, begitupun juga sahabat sekalian, untuk jiwa kita senantiasa dibersihkan setiap ada kesempatan yang bisa kita lakukan. Ibarat membersihkan kotoran debu di rumah kita sendiri, sekali aja rasa tidak akan pernah cukup, betul kan? Cobalah Anda perhatikan sahabat sekalian, ketika Anda selesai membersihkannya, maka debu yang lainnya akan segera datang, ya, padanya. Apabila kita rajin membersihkan jiwa kita, maka jiwa kita pun akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dilakukan. Setelah kita juga akan mendapatkan siksa jika jiwa kita melanggar batas. Hal ini sejalan dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang berbunyi,
ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Menjelang akhir Ramadan ini, sahabat sekalian, kita diharapkan untuk menemukan kesadaran tinggi betapa Allah mencintai hambanya tanpa terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Ia tetap sama seperti dulu, tetap samanya Pak kita. Ini tetap bulan Ramadan, tetap bulan suci yang muliakan semua orang yang bertakwa. Seperti tujuan di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Banyak orang berpikir tentang thinking, pikiran ya, mindset, pola pikir, tentang hati, tentang badan. Lalu mereka tidak fokus bicara tentang ruh atau jiwa. Pada ruh itulah yang dipanggil oleh Allah, ruh itulah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan kita terkubur tempat yang sempit 2 kali 2 meter. Ruh itu yang seperti yang Allah firmankan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah di bulan suci Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita sedang diasah untuk pembersihan jiwa, tazkiyatun nufus. Kita diajak untuk mampu menahan diri dari gejolak hawa nafsu, gejolak jiwa yang kotor, jiwa yang rendah, yang ingin merendahkan diri. Kenapa? Karena pada awalnya ketika manusia diciptakan, mereka adalah orang yang suci, jiwa-jiwa bersih. Namun sahabat sekalian, kembali lagi, karena kelemahan manusia itu sendiri, manusia menjadi terpuruk jiwanya, ruhnya. Pada saat jiwanya terpuruk, ia akan mengalami kegalauan, kecemasan, keterasingan, kehampaan, dan sebagainya sahabat sekalian. Dalam kehidupan ini, ia akan berusaha mencari sesuatu yang dapat memuaskan ruhnya atau jiwanya. Ada satu aforisme yang menarik dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, pada saat kita lahir, kita menangis dan sekeliling kita tertawa. Dan kelak pada saat kita meninggal sahabat sekalian, kita tertawa dan sekeliling kita menangis. Sebuah ungkapan yang sangat indah. Saat anak kita atau keponakan kita lahir, mereka menangis dan orang tuanya, keluarga tertawa, bahagia. Kelak setelah kita diberi waktu oleh Allah, apakah usia 60, 70 tahun, 80 tahun, saat kita meninggal, ruh kita tertawa, bahagia, dan sekeliling kita menangis karena kehilangan diri kita sahabat sekalian. Pada hari kematian itulah jiwa kita puas dan Allah memanggil, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan jiwa yang puas dan diridhoi. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pada saat jiwa kita puas, ikhlas, ridho, kita sudah menggapai nafsul mutmainnah. Dalam bulan Ramadan ini sahabat sekalian, kita pelan-pelan dilatih untuk menggapai nafsul mutmainnah. Jika dulu kita memiliki an-nafsul ammarah, an-nafsul lawamah, dan nafsul-nafsul lainnya, kita pelan-pelan diajak untuk kepada an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Kemudian kita masuk ke dalam step berikutnya, nafsul radiyah, mardiyah, sampai nafsul kamilah, jiwa yang sempurna. Pada saat kita mencapai jiwa yang sempurna sahabat sekalian, kita benar-benar menjadi manusia freedom, bebas, manusia yang merdeka, dan kita layak merayakan hari itu yang kita sebut Idul Fitri, yaitu hari kemenangan jiwa dari jiwa amarah, jiwa tercela, ke jiwa mutmainnah. Saya percaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan dalam bulan suci Ramadan ini agar kita menjadi manusia yang mutmainnah. Pentingnya jiwa dikenali sesuai pesan terakhir yang saya sebagai sebuah tasyakur. Ada sebuah hadis Nabi, barang siapa mengenal jiwanya, maka ia mengenal Tuhannya. Baik sahabat sekalian, demikian kultum singkat yang saya sampaikan dengan materi The Power of Soul. Semoga menjadi hikmah, menjadi pelajaran, dan menjadi motivasi buat kita semua. Assalamualaikum
yang benar datang dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.